Kali ini saya akan membacakan tentang tujuan hukum agraria nasional. Upaya untuk meletakkan dasar bagi pendayagunaan objek hukum agraria yaitu bumi, air, luar angkasa, dan kekayaan alam yang terkandungnya di dalamnya itu di tahun 1960 telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang merupakan induk dan dasar politik dan hukum agraria nasional. Kemudian UUPA atau yang kita ketahui yaitu Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan sebagai hukum agraria nasional karena UUPA itu memenuhi dua kriteria, yaitu yang pertama, secara nasional formal dibuat oleh lembaga legislatif DPR bersama presiden sebagai pembentuk undang-undang. Hal ini terdapat dalam konsideran UUPA di mana hukum agraria kolonial harus diganti dengan hukum agraria nasional yang disusun dalam bahasa Indonesia, dibuat oleh pembentuk Undang-Undang Nasional Indonesia dan berlaku dalam wilayah Republik Indonesia. Tujuan hukum agraria nasional yang kedua yaitu secara nasional material memiliki arti bahwa tujuan, asas, dan isi harus sesuai dengan kepentingan nasional. Berdasarkan konsideran bahwa hukum agraria terdapat beberapa pembaharuan. Selanjutnya yaitu konsep hukum agraria. Setidaknya ada 5 kelompok yang membedakan tentang hukum agraria di Indonesia. Ada hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti bumi. Ada juga hak air, yaitu aturan hukum yang mengatur hak-hak atas air. Selanjutnya, ada hukum pertambangan atau hukum yang mengatur hak atas kekayaan alam yang terkandung dalam air. Ada hukum perikanan, yaitu hukum yang mengatur hak atas kekuasaan di dalam air. Selanjutnya, ada hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Serta hukum kehutanan yang memiliki definisi, yaitu aturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan. Selanjutnya, dalam konsepsi hukum agraria bersifat religius di samping hak bangsa Indonesia, baik hak memiliki kedudukan paling tinggi meliputi seluruh tanah yang ada di Indonesia serta bersifat abadi yang menguasai negara. Seperti termaktub dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan bahwa negara mengatur dan menyelenggarakan peruntukan pengguna, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, bumi, air, dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Jadi kesimpulan dari hukum agraria adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai agraria atau pertanahan. Lalu selanjutnya yaitu hak-hak penguasaan atas tanah. Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik dan yuridis, juga beraspek perdata dan beraspek publik. Dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria, pengertian dikuasai dan menguasai dipakai dalam aspek publik seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional kita yaitu yang pertama, hak bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1 sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan beraspek perdata dan publik. Dan yang kedua yaitu hak menguasai dari negara yang disebut dalam pasal 2 semata-mata beraspek publik. Melanjutkan materi mengenai hak-hak penguasaan atas tanah. Yang ketiga yaitu hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam pasal 3 beraspek perdata dan juga publik. Dan yang keempat, hak-hak perorangan atau individual semuanya beraspek perdata yang terdiri atas hak-hak atas tanah pada pasal 4 sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa yang disebut dalam pasal 16 dan 53. Yang pertama yaitu primer. Primer ini meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan yang diberikan oleh negara dan hak pakai yang diberikan oleh negara pada pasal 16. Yang kedua, sekunder. Sekunder ini meliputi hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah dan hak gadai, hak usaha bagi hasil
hak menumpang, hak sewa dan lain-lain pada pasal 37, 41, dan 53. Adapun wakaf, wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan yang dijelaskan pada pasal 49 dan hak jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan dalam pasal 25, 33, 39, dan juga 51. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian konflik agraria. Apa sih konflik agraria tuh? Konflik agraria adalah salah satu tema sentral wacana pembaharuan agraria. Christodoulou pada tahun 1990 mengatakan bahwa bekerjanya pembaruan agraria tergantung pada watak konflik yang mendorong dijalankannya pembaharuan. Artinya bahwa karakteristik, perluasan, jumlah, eskalasi, dan deeskalasi pola penyelesaian dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh konflik tersebut di satu sisi dapat membawa dijalankannya pembaruan agraria agar menjadi alasan objektif dan rasional, dan di sisi lain dapat menentukan bentuk dan metode implementasi pembaharuan itu sendiri. Saya di sini akan melanjutkan terkait penjelasan terkait pengertian konflik agraria, di mana jikalau di suatu negara terjadi suatu konflik agraria itu mencerminkan di mana tidak dipenuhinya keadilan bagi golongan-golongan masyarakat tertentu, di mana biasanya ini merugikan pada kaum-kaum yang mengandalkan terkait sumber daya alam tanah mereka untuk hidup dan keselamatan mereka sendiri. Contohnya ada petani, nelayan, serta masyarakat adat. Di mana konflik agraria itu menciptakan suatu porak-poranda atau suatu masalah bagi kaum-kaum seperti mereka, di mana mereka itu sangat tergantungan pada sumber daya alam yang ada di tanah mereka. Di mana harusnya masalah-masalah seperti itu diselesaikan oleh para struktural negara, dan ada acuan pokok di mana ada ketetapan MPR nomor 9/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini adalah kunci pokok atau kerangka pokok yang menjadi suatu landasan untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di pelosok-pelosok ataupun di tanah ulayat gitu. Di mana hal ini harusnya bisa diselesaikan, walaupun emang kenyataannya konflik agraria tersebut telah diwariskan dari masa rezim yang lalu sampai dengan sekarang gitu. Maka dari itu, semoga bahwa secara politis ataupun secara acuan kerangka tadi pada tahap MPR nomor 9 tadi harusnya bisa menyelesaikan terkait konflik-konflik agraria yang telah berlangsung. Nah, mungkin terkait penjelasan saya terkait pengertian konflik agraria saya jelaskan seperti itu. Terima kasih.